Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan penggunaan dari persen dan percentage. Oke, jadi kali ini kita akan membahas perbedaan dari kata persen dan percentage. Perbedaan yang paling mendasar dari kata persen dan percentage bisa kita lihat di sini. Untuk kata persen, di situ catatannya ada used after a number. Berarti artinya dia itu digunakan setelah angka ya. Jadi yang menjadi catatan ketika kita mau menggunakan kata persen, maka dia akan selalu muncul bersama dengan angka. Nah, sedangkan kalau percentage itu not used after a number. Jadi artinya untuk kata percentage itu tidak akan muncul bersama dengan angka ya. Jadi untuk perbedaan dasar dari persen dan percentage adalah kalau persen itu pakai angka dan kalau percentage itu berarti dia tidak pakai angka. Nah, bedanya di situ. Untuk artinya, kata persen dan percentage itu juga sangat berbeda ya. Ketika dalam bahasa Indonesia, kata percent itu ketika diartikan ya bisa kita artikan persen atau biasanya lebih tepatnya yaitu 1/100. Sedangkan kalau untuk kata percentage itu ya ketika kita artikan artinya adalah persentase ya. Jadi sangat berbeda sekali dari segi makna antara persen dan percentage. Nah, sampai di sini sudah dapat ya gambaran untuk perbedaan dari kata persen dan percentage. Nah, supaya lebih paham kita coba langsung masuk ke contoh kalimat ya. Nah, di sini kalimatnya ada 90% of students pass the exam. Ketika diartikan berarti artinya 90% siswa itu lulus ujian ya. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini kata persen dia muncul bersama dengan angka yaitu 90 ya. Meskipun kata 90-nya itu teman-teman tulis menggunakan huruf tapi tetap dia dianggap sebagai angka karena kalau diartikan artinya adalah 90. Nah, untuk variasi penulisannya, yang pertama teman-teman bisa menulis seperti ini, ada 90%, 90-nya teman-teman tulis menggunakan huruf ya. Yang kedua, sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan 90%, yaitu teman-teman tulis 90-nya menggunakan angka, atau yang terakhir teman-teman juga bisa menulis dengan 90-nya teman-teman tulis menggunakan angka dan persennya itu cukup menggunakan simbolnya. Nah, tiga-tiganya betul, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah untuk kata persen di sini ya, dia tidak akan pernah menggunakan S ya. Jadi, berapapun angka yang mengikuti persen, untuk kata persen tidak akan pernah menggunakan S ya. Jadi salah ketika teman-teman misalnya bilang 90% ya. Jadi untuk kata persen itu memang dia tidak pernah menggunakan S ya, berapapun angkanya. Nah, kita langsung ke contoh yang kedua. Di sini ada the percentage of students passing the exam has increased. Nah, teman-teman kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, untuk kata percentage-nya itu tidak menggunakan angka. Kenapa? Karena memang secara makna juga yang dibutuhkan adalah persentasenya, bukan berapa persennya ya. Jadi kalau misalnya kita artikan di sini artinya gini. Persentase dari siswa yang lulus ujian itu meningkat ya. Jadi yang ditunjukkan di sini adalah persentasenya. Oke, dari dua contoh yang sudah kita bahas, teman-teman sudah paham ya dengan perbedaan dari kata persen dan percentage. Nah, untuk kata persen dan percentage ini sendiri memang penggunaannya seringkali tertukar. Nah, karena dia sering tertukar, terkadang dia dimunculkan di dalam soal TOEFL. Nah, coba kita langsung ke contoh ketika dia itu dimasukkan ke dalam soal TOEFL. Ya, di sini kalimatnya ada plants which make up 90% of visible living organisms get their food energy from sunlight. Ya, seperti biasa, coba teman-teman tebak dulu jawabannya yang mana ya dalam waktu 5 detik ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah,
Kalau berdasarkan materi tadi, saya yakin pasti teman-teman langsung bisa menjawabnya ya. Di sini sudah jelas-jelas ada kata percentage. Sedangkan sebelumnya di situ ada kata 90, yaitu angka ya. Sedangkan untuk kata percentage itu sendiri tidak pernah muncul bersama dengan angka ya. Jadi untuk pembenarannya kata percentage di sini kita ganti menjadi kata percent. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita sudah selesai membahas perbedaan dari kata persen dan percentage. Nah, dan kita juga sudah tahu bagaimana ketika kata persen dan percentage itu dimunculkan di dalam soal TOEFL. Nah, jika teman-teman masih punya pertanyaan tentang perbedaan dari kata persen dan percentage ya, silahkan teman-teman tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, jangan lupa kunjungi juga website kami untuk pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris.